Monster yang menyambut Jinwoo di dalam dungeon adalah sang penjaga gerbang neraka, Cerberus. Jika dungeon yang Jinwoo masuki beneran level S, maka peluangnya untuk game over sangatlah besar. Untungnya portal yang membuka dungeon level atas seperti itu sangat jarang terbuka. Pengecualian untuk portal yang terbuka di Pulau Jeju yang langsung mengubah pulau tersebut menjadi gurun pasir yang tidak bisa ditinggali lagi. Konon katanya seorang hunter level S membentuk sebuah tim penyerangan, tetapi belum ada info apakah misinya itu sukses atau tidak. Nah, tujuan Jinwoo memasuki dungeon ini ternyata hanya untuk menguji batas kekuatannya saja. Dan sesuai dugaan, serangan Jinwoo sama sekali tidak ngefek di tubuh si Cerberus. Cerberus yang marah langsung menyerang balik dengan kemampuan yang sudah ditingkatkan. Alhasil, satu serangannya yang tepat sasaran cukup untuk menguras lebih dari setengah HP-nya Jinwoo. Jinwoo yang percaya jika memang dirinya adalah avatar dari sebuah game system, kemudian memutuskan untuk melampaui ekspektasi. Dengan menerima hadiah penyembuhan terkondisi, Jinwoo yang kembali on fire langsung memelintir, menculik dan mencoblos ketiga kepala si Cerberus. Di sebuah dojo, dua orang terlihat sedang berlatih kendo, di mana salah satunya adalah Pak Song. Sementara yang satunya lagi ternyata adalah seorang hunter level S yang memanggil Pak Song dengan sebutan guru. Dari perbincangan keduanya diketahui meski sudah berumur dan tangannya tinggal satu, Pak Song masih belum mau pensiun menjadi seorang hunter. Dan kebetulan sebuah tawaran misi untuk menjelajah dungeon level D memanggil. Siapa sangka mereka yang mengambil job tersebut adalah 5 dari 6 penyintas insiden di dungeon ganda. Dalam kondisi yang serba kikuk, sebuah mobil tiba-tiba berhenti dan menurunkan beberapa orang narapidana. Ternyata Jinwoo dan yang lainnya akan menyisir sebuah dungeon ditemani para narapidana itu. Para narapidana yang ternyata mantan hunter level C itu terpaksa diterjunkan ke lapangan karena jumlah hunter aktif yang semakin sedikit. Tapi tenang saja, pihak asosiasi mengirim agennya yang bernama Gang Taisik untuk mengawasi mereka. Konon katanya untuk mengalahkan seorang hunter level B seperti Gang Taisik dibutuhkan setidaknya 10 hunter level C, sehingga pihak asosiasi berani menjamin tim mereka akan baik-baik saja. Meski Taisik adalah hunter level B, tetapi sebagai agen dari Departemen Pengawasan dia tidak memimpin tim. Sebagai gantinya, Pak Song memberanikan diri untuk memimpin tim penyerangan. Sebelum misi dimulai, Pak Song membungkuk meminta maaf kepada Jinwoo atas apa yang terjadi di dungeon ganda dulu. Nah, di dalam dungeon hanya ada sekumpulan goblin yang menyerang mereka. Saking mudahnya, Jinwoo bahkan sampai tidak perlu diobati oleh Jue lagi. Setidaknya itulah yang banyak orang pikirkan. Tapi Pak Song sepertinya menyadari perubahan dalam diri Jinwoo. Selesai dengan para goblin di pintu depan, para hunter masuk lebih dalam lagi dan mendapati ada 3 jalan yang berbeda. Taisik kemudian menyarankan agar tim dibagi menjadi 3 saja. Toh misi kali ini tingkat kesulitannya tergolong rendah. Jinwoo yang bisa mendeteksi di mana bos dungeon berada mengajak Pak Song dan Jue masuk ke lorong yang paling kiri. Taisik dan para narapidana memasuki lorong sebelah kanan, sementara Pak Kim dan temannya masuk ke lorong yang tengah. Setelah berpisah jalan, Jinwoo seolah merasakan gelagat aneh dari sang agen. Dan benar saja, sang agen sepertinya berencana untuk menghabisi para narapidana di dalam dungeon. Taisik punya misi terselubung untuk menghabisi para narapidana di dalam dungeon. Siapa sangka perbuatannya itu dilihat oleh Pak Kim karena lorong yang mereka jelajahi terhubung satu sama lain. Kejadian di luar skenario itu membuat Taisik harus berimprovisasi untuk mengarang alibi baru. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung menyerang Pak Kim dan temannya. Mendengar ada suara teriakan, Jinwoo dan Pak Song langsung bergegas menuju ke sumber suara. Di mana saat akan sampai di TKP, Taisik menyambutnya dengan serangan cepat ke arah Jue. Beruntung Jinwoo berhasil menangkis serangannya itu. Nah, mengetahui Pak Kim ternyata masih belum mati, Jinwoo buru-buru menyuruh Jue untuk mengobatinya. Namun pendarahannya yang begitu banyak membuat Pak Kim tidak bisa tertolong lagi. Sesaat sebelum menghembuskan nafas terakhir, Pak Kim akhirnya bisa merealisasikan niatnya untuk meminta maaf kepada Jinwoo. Setelahnya Pak Song mengambil pedangnya Pak Kim lalu meminta Jue untuk memberinya buff. Meski dia adalah seorang hunter tipe penyihir, tetapi sebelum mengalami awakening, dia adalah seorang ahli pedang. Sehingga kali ini dia berniat menggunakan keahlian berpedangnya itu untuk melawan Taisik yang merupakan hunter tipe assassin. Pak Song sadar sebagai hunter tipe penyihir, bertarung menggunakan pedang oleh seorang healer itu seperti sepeda yang dipasangi mesin mobil, salah sedikit bisa mati. Tapi itu keputusan terbaik karena yang dia hadapi adalah hunter tipe assassin. Meski begitu, Pak Song tetap saja tidak bisa mengimbangi kecepatannya Taisik. Nah, melihat Juhei langsung memberikan pertolongan pertama saat Pak Song terluka, Taisik langsung berniat menyingkirkannya terlebih dahulu. Namun dengan keahlian berpedangnya, Pak Song berhasil menggagalkan rencananya Taisik. Taisik yang merasa jengkel kemudian menyerang Pak Song dengan membabi buta. Oleh karena levelnya lebih tinggi, Taisik yakin sehebat apapun teknik berpedang Pak Song, dia tetap tidak akan mampu melihat pergerakannya. Gara-gara kepedeannya itu, Taisik akhirnya jatuh ke perangkap Pak Song yang langsung membakar tubuh Taisik saat sudah berdiri di depannya. Tapi tentu saja, Taisik masih bisa menghindar. Pak Song yang sudah kehabisan trik, selanjutnya hanya bisa pasrah. Namun saat Taisik akan mengeksekusinya, Jinwoo menangkisnya. Semua orang jelas langsung kaget. Bahkan Taisik sempat menduga kalau Jinwoo mungkin seorang ranker palsu. Tapi karena sepertinya Jinwoo
Jinwoo sudah kenal lama dengan Pak Song, Tae-sik jadi yakin kalau Jinwoo pasti mengalami awakening kedua. Alasan Tae-sik menghabisi para tahanan ternyata karena ada seorang ayah dari korban salah satu tahanan yang berani membayar 3 miliar won demi membalaskan dendam putrinya. Tae-sik berjanji tidak akan melukai Jinwoo, Pak Song, dan Juhye jika ketiganya mau tutup mulut. Namun Jinwoo yakin itu pasti hanya omong kosong belaka karena raut wajahnya Tae-sik berkata lain. Karena kesal, Tae-sik yang merasa lebih berpengalaman dibandingkan dengan Jinwoo langsung menyerang dengan kecepatan penuh. Kecepatan keduanya yang nyaris sama membuat Pak Song hanya bisa bengong, sementara Juhye langsung memberi Jinwoo buff untuk membuatnya lebih unggul. Juhye yang dianggap sebagai tikus pengganggu langsung ditarget dengan satu lemparan pisau oleh Tae-sik saat posisi Jinwoo tidak menguntungkan. Siapa sangka Pak Song mampu membloknya dengan pedang. Situasi yang membuat fokus Jinwoo teralihkan itu kemudian dimanfaatkan oleh Tae-sik untuk menyerangnya. Gara-gara naluri membunuh Tae-sik yang semakin kuat membuat sistem pertahanan di tubuh Jinwoo aktif. Kini menghabisi Tae-sik menjadi misi darurat baginya. Jika gagal menjalankan misi itu, detak jantungnya Jinwoo akan berhenti. Sekarang sudah tidak ada alasan lagi bagi Jinwoo untuk menahan diri. Setelah misi daruratnya aktif, Jinwoo langsung menaikkan kecepatannya untuk menyerang Tae-sik. Namun karena ketahanan fisik Tae-sik tinggi, efek racun pedang Rasaka yang menggores pipinya tidak bertahan lama. Tae-sik lalu menggunakan skill spesial dan langkah dari seorang hunter tipe assassin yang disebut dengan Stealth. Dengan skillnya itu, seluruh hawa keberadaan Tae-sik hilang. Konon tidak ada yang tahu kalau Tae-sik memiliki skill langka itu karena semua orang yang pernah melihatnya pasti mati. Satu tebasan pisaunya kemudian berhasil memutus urat kakinya Jinwoo. Jika langsung diobati, kaki Jinwoo mungkin masih bisa segera pulih. Namun dia mengancam Juhye agar diam di tempat. Tapi siapa sangka, Jinwoo ternyata punya kemampuan healing juga. Hanya dalam sekejap, luka di kaki Jinwoo langsung sembuh. Tae-sik yang mencoba untuk tidak menunda eksekusi lagi, sempat dibuat bingung bagaimana bisa Jinwoo mengantisipasi teknik stealth-nya. Meski akhirnya dia tahu kalau Jinwoo bisa mendeteksi keberadaannya dengan merasakan niat membunuhnya, tapi Tae-sik sudah mati langkah begitu Jinwoo mengaktifkan skill Bloodlust dan menancapkan pedangnya ke dada Tae-sik. Begitu Tae-sik sudah dikalahkan, Jinwoo bilang dia akan menghadapi bos dungeon sendirian. Lalu begitu dia mencabut pedangnya dari tubuh Tae-sik, dia mendapatkan sebuah item sihir sebagai hadiah, yang mana jika item tersebut dihancurkan, Jinwoo akan mendapatkan kemampuannya Tae-sik. Pak Song dan Juhye kemudian pamit keluar dungeon terlebih dahulu untuk melapor kepada pihak asosiasi. Sementara Jinwoo yang akan berangkat menghajar si bos dungeon menemukan salah satu narapidana ternyata masih hidup. Jinwoo kemudian memungut sampah tersebut dan membawanya ke ruang bos dungeon untuk kemudian mengumpankannya kepada para goblin sebagai hukuman atas semua kejahatannya. Setelah itu si bos goblin baru dihabisi. 40 menit telah berlalu, para agen asosiasi sudah tiba di TKP dan sudah mendengar kronologisnya dari Pak Song. Pak Song kemudian mengaku kalau dialah yang telah membunuh Tae-sik dengan bantuan Juhye. Meski si agen kelihatan percaya begitu saja, tetapi dia kemudian memperingatkan Jinwoo kalau hunter kelas S Hwang Dong-so mungkin akan segera datang mencarinya untuk balas dendam atas kematian kakaknya Hwang Dong-suk. Juhye dan Jinwoo akhirnya berkencan, namun kencan pertama mereka itu akan menjadi kencan terakhir karena Juhye bilang dia memutuskan untuk pensiun menjadi hunter dan pulang ke kampung halamannya di Busan. Senyum Juhye kemudian menjadi salah satu alasan bagi Jinwoo untuk terus bertambah kuat agar bisa selamat dari Hwang Dong-so. Di hari berikutnya, misi pertama Jinwoo untuk membantu Jinho menyelesaikan 20 kali penyerangan dungeon dimulai. 8 orang hunter yang Jinho sewa untuk melengkapi kuota minimal pun sudah standby di TKP. Sesuai kontrak, Jinwoo dan Jinho akan masuk ke dalam dungeon, sementara mereka menunggu di luar saja. Jinho akan tetap membayar masing-masing dari mereka 3 juta won setelah misi diselesaikan. Awalnya para hunter yang sedang butuh uang itu skeptis dengan kedekatan Jinho dan Jinwoo. Apalagi nama Jinwoo sudah dikenal sebagai hunter terlemah di dunia di kalangan para hunter. Namun begitu mendapati Jinho dan Jinwoo berhasil menyelesaikan misi mereka, semuanya hanya bisa bengong. Mereka semakin shock begitu mendengar Jinho bilang target mereka adalah menyelesaikan misi 3 dungeon dalam sehari. Insiden-insiden yang melibatkan Jinwoo menarik perhatian seorang manajer di Serikat White Tiger. Dengan semua informasi yang berhasil dia kumpulkan, dia sangat yakin kalau Jinwoo pasti mengalami awakening kedua. Makanya dia memutuskan untuk menyelidikinya langsung ke lapangan. Di waktu yang sama, Jinwoo dan Jinho sedang dalam misi menyelesaikan sebuah dungeon. Jinwoo bertarung melawan para monster, sementara Jinho menambang kristal sihir. Nah, misi beruntun yang Jinwoo jalankan bersama dengan Jinho membuat levelingnya berjalan lebih cepat. Di mana dalam pertarungannya melawan monster serigala humanoid, levelnya
sudah sampai 40 dan dia pun mendapatkan bonus misi dari sistem. Di waktu yang sama, di luar dungeon, si manajer White Tiger yang bernama Ah Sang-min tampak terkejut menemukan banyak orang yang sedang bersantai di depan portal. Dia pun semakin terkejut begitu mengetahui kalau mereka semua adalah para hunter yang satu tim dengan Jinwoo. Dan rasa terkejutnya itu seketika berubah menjadi penuh semangat begitu melihat Jinwoo dan Jinho keluar dari dalam dungeon. Si manajer yang yakin kalau Jinwoo sangat spesial kemudian mencoba menspeak-speaknya agar mau bergabung dengan White Tiger. Pak Min yang sempat bilang siap membayar 2 kali nilai kontrak yang Jinho tawarkan, langsung tersentak begitu mendengar nilainya adalah 30 miliar. Karena nilainya berada di luar planet baginya, Jinho menganggap obrolan mereka sudah selesai. Tapi sebelum pergi, Jinho menyempatkan diri pamer skill stealth dan menggores pipinya Pak Min. Pak Min yang sadar posisi lalu menceritakan kronologis lengkap bagaimana dirinya bisa mencurigai Jinho. Dia bilang untuk saat ini hanya dia dan asistennya saja yang tahu. Dan karena masih sayang dengan nyawanya, Pak Min membatalkan niatnya untuk melapor kepada ketua serikat. Setelahnya giliran Jinwoo yang menspeak-speak balik dengan mengatakan kalau semua gerbang dungeon level C sudah di-booking oleh Jinho. Tetapi agar tidak memancing kecurigaan, Jinwoo menawarkan 3 gerbang kepada Pak Min dengan harga 300 juta won per dungeon. Pak Min yang butuh dungeon untuk melatih anggota barunya kemudian membelinya dengan harga 200 juta won per dungeon. Padahal sejak awal, bookingan 3 gerbang tersebut sebenarnya memang akan dibatalkan karena Jinwoo sedang ingin mencoba job change quest hadiah dari sistem karena telah mencapai level 40. Begitu memasuki dungeon, Jinwoo langsung disambut oleh patung Satria Besi yang punya armor pertahanan gila. Tapi setelah melalui beberapa trial and error, Jinwoo berhasil menemukan kelemahan mereka. Meski begitu, jika jumlah mereka banyak, Jinwoo tetap akan kewalahan juga karena di dungeon tersebut kemampuan healing tidak bisa dipakai, item shop tidak bisa dibuka, dan luka yang diterima akan diakumulasi sampai bos dungeon dikalahkan dan Jinwoo baru bisa keluar dari dungeon setelahnya. Celakanya, Jinwoo ternyata lupa belum menyelesaikan quest harian, sehingga jika dia tidak ingin mendapatkan hukuman lagi, dia harus menyelesaikan dungeon tersebut kurang dari 12 jam. Untungnya setiap kali berhasil mengalahkan musuh, Jinwoo mendapatkan item-item sihir yang sangat berguna seperti armor transparan hingga kantung berisi emas. Kabar buruknya, monster armor yang harus dia lawan ternyata memiliki tipe dan skill yang berbeda-beda. Bahkan ada yang bisa menggunakan skill stealth seperti Taisik. Kabar baiknya, setelah kepapat harus bertarung secara maraton, level Jinwoo naik cukup lumayan serta mendapatkan item-item yang sangat berguna. Setelah merasa siap, Jinwoo memutuskan untuk memasuki kamar bos dungeon. Bos dungeon yang harus Jinwoo hadapi bernama Blood Red Commander Igris dan begitu melihat namanya ditulis dengan warna merah gelap, Jinwoo langsung sadar kalau levelnya tidak main-main. Selain ayunan pedangnya yang bisa memotong pilar semudah memotong tahu, armor yang Igris pakai juga tidak tergores sedikit pun meski diculak menggunakan pedang Rasaka. Jinwoo kemudian memutuskan untuk bertarung dengan tangan kosong seperti saat melawan Rasaka. Siapa sangka layaknya kesatria sungguhan, Igris juga meletakkan semua senjatanya untuk bertarung secara adil melawan Jinwoo. Sempat menyangka kalau Igris meremehkan, Jinwoo langsung mendapatkan bogem mentah setara hantaman meteor yang membuat tubuhnya terlempar hingga mentak ke dinding. Untungnya berkat armor transparan yang dia pakai, Jinwoo tidak langsung game over saat itu juga. Jinwoo yang merasa sudah kalah dalam unjuk kekuatan, kemudian mencoba mencari peruntungan dengan mengandalkan kecepatan pergerakannya yang sudah ditingkatkan. Tapi ternyata Igris tetap bisa mengoverpowernya. Jinwoo yang masih merasa punya kesempatan untuk melawan, lalu dikirim terbang dengan satu koplokan hingga mendarat tepat di singgasana yang Igris jaga dalam posisi terduduk sangar. Dalam posisi masih terduduk di singgasana, Jinwoo didekati oleh Igris yang kemudian memanggil pedangnya kembali untuk mengeksekusi Jinwoo. Ketika Igris mengincar tengkuk lehernya, Jinwoo berhasil menangkap pedangnya itu dengan menggunakan gauntlet yang dia dapatkan dari pertarungannya melawan para anak buahnya Igris. Igris kemudian mendapatkan culakan maut dari pisaunya Jinwoo tepat di bagian mata sebelah kirinya. Lalu saat Igris mencabut pisau itu dari matanya, Jinwoo memanggil pisaunya lagi lalu menggunakannya untuk mencoblos Igris dari bagian dagunya. Karena coblosannya dirasa masih kurang dalam, Jinwoo kemudian mengaktifkan Vital Strike-nya untuk mendorongnya lebih dan lebih dalam lagi. Hingga sukseslah dia mengantar Igris menghadap sang pencipta. Setelah Igris resmi dinyatakan kalah, selain levelnya yang meningkat pesat, Jinwoo juga mendapatkan 4 item sihir sekaligus sebagai hadiahnya. Selain kantong emas yang isinya sebanyak yang Jinwoo miliki sebelumnya, Jinwoo juga mendapatkan helm tempur Igris yang merupakan item level S, sebuah batu skill dan sebuah Hearthstone. Dengan adanya Hearthstone di tangannya, itu membuktikan kalau Igris bukan bos dungeon dan misinya masih belum selesai.
beberapa portal tiba-tiba terbuka bersamaan dengan sebuah notifikasi yang berbunyi, misi perubahan pekerjaan akan dimulai. Semakin lama bertahan dan semakin banyak poin yang dikumpulkan, semakin tinggi juga jenis pekerjaan yang akan Jinwoo dapatkan. Lalu dari portal-portal yang terbuka itu keluarlah banyak sekali monster patung kesatria yang harus Jinwoo hadapi. Karena energi sihir yang dia punyai tinggal sedikit, Jinwoo memutuskan untuk mengulur waktu selama mungkin dengan bersembunyi menggunakan skill stealth. Namun siapa sangka keberadaannya langsung diketahui oleh seorang penyihir yang menggunakan kemampuan detection. Demi menghemat energi sihir dan bertahan selama mungkin, Jinwoo kemudian menggunakan skill Bloodlust lalu menghancurkan monster patung itu satu persatu. Tapi jumlah mereka seolah tidak ada habisnya. Meski begitu, Jinwoo tetap tidak ingin menggunakan Hearthstone untuk menyelamatkan diri. Lagi-lagi julukan hunter terlemah di dunia yang pernah dia sandang menjadi motivasi utamanya untuk terus bertarung dan naik level. Namun musuh terbesarnya ternyata adalah dirinya sendiri. Bayangan dirinya di masa lalu tiba-tiba muncul dan mensepik-sepiknya agar menyerah saja. Kehadiran sosok dirinya yang culun yang berisik banget membuat Jinwoo terlihat mulai kurang fokus dalam pertarungan. Hingga pada akhirnya Jinwoo berhasil dipukul jatuh dan nyaris mati dieksekusi salah satu patung satria jika saja sesuatu yang ajaib tidak terjadi. Karena Jinwoo dianggap tidak menjalankan quest harian, dia harus menerima penalti dari sistem berupa dikirim ke zona hukuman dan harus bertahan selama 4 jam dari kejaran kelabang raksasa. Dan tepat sebelum pedang si monster kesatria menebas tubuhnya, tubuh Jinwoo sudah berpindah ke zona hukuman. Berkat keberuntungan level dewa itu, Jinwoo tidak hanya selamat dari kematian, tetapi juga punya peluang untuk memulihkan dan mempersiapkan diri karena di zona hukuman, Jinwoo bisa kembali mengakses inventory dan item shop. Setelah meminum beberapa botol obat kuat dan merasa letihnya sudah hilang, Jinwoo mulai berpikir untuk menaikkan levelnya terlebih dahulu dengan membabat sebanyak-banyaknya monster kelabang yang ada di TKP. 4 jam, waktu yang seharusnya menjadi hukuman karena tidak menjalankan quest harian, kini menjadi 4 jam waktu yang digunakan oleh Jinwoo untuk melakukan solo leveling dadakan. Setelah sukses menaikkan levelnya, Jinwoo kemudian memanfaatkan waktu yang tersisa di zona hukuman untuk mempersiapkan diri. Pertama-tama minum obat kuat tadi, setelah itu beli pisau yang lebih tajam dari pisau taringnya Rasaka dari item store, lalu membeli perban untuk mengikat pisaunya agar tidak terlepas dari genggaman tangannya. Terakhir menghancurkan batu skill yang dia peroleh dari Igris yang membuatnya kini memiliki kemampuan telekinesis tanpa energi sihir seperti Igris. Dengan energi yang sudah pulih serta persiapan yang lebih matang, Jinwoo mulai membabat habis setiap monster kesatria yang datang. Jinwoo yang kemudian sadar kalau para penyihir tidak melakukan apa-apa selama pertarungan, mulai curiga kalau mereka lah dalang yang sebenarnya. Lalu dengan menggunakan lemparan pisau Rasaka, satu penyihir berhasil dikalahkan dan segerombolan monster patung satria langsung berubah menjadi barang rongsokan. Jinwoo lalu menggunakan skill stealth untuk memancing para penyihir menggunakan skill detection agar bisa mengetahui posisi mereka. Setelah ketemu, Jinwoo langsung pamer skill melempar pisau dan telekinesisnya untuk menghabisi mereka satu persatu. Setelah satu penyihir terkena tebasan pisaunya, tersisa 4 penyihir lagi yang terus bersembunyi di balik pasukan patung kesatria. Jinwoo yang kesal langsung mencincang sebanyak-banyaknya patung kesatria yang ada menggunakan pisau barunya. Hingga satu momen, salah satu patung kesatria berhasil menusuk bagian perutnya. Setelah mencabut pedang yang menancap, Jinwoo berhasil mendeteksi keberadaan satu penyihir, lalu menangkapnya dengan kemampuan telekinesis dan menghabisinya. 3 penyihir yang tersisa kemudian bersatu untuk memanggil kesatria golem. Namun pilihan mereka itu menjadi sebuah blunder besar karena memanggil satu kesatria golem membuat jumlah tentara patung jadi berkurang. Hal itu membuat Jinwoo bisa dengan mudah menemukan posisi mereka bertiga sekaligus. Lalu dengan sekali tebasan mautnya, Jinwoo berhasil menghabisi ketiganya. Dengan game overnya kelima penyihir, semua makhluk yang mereka panggil otomatis juga ikutan game over. Dan sistem pun mulai menganalisa profesi apa yang paling cocok untuk Jinwoo. Jinwoo yang sempat begitu yakin bakalan menjadi kesatria atau asasin karena kekuatan dan kelincahannya, terlihat begitu terkejut begitu sistem menentukan hasilnya. Profesi yang menurut sistem paling cocok bagi Jinwoo ternyata adalah Necromancer. Namun setelah melalui berbagai pertimbangan, Jinwoo memutuskan untuk menolak profesi tersebut. Tapi sistem tidak langsung menyetujuinya. Sistem memberitahu Jinwoo terlebih dahulu kalau Necromancer adalah hidden class. Sepengetahuan Jinwoo, hidden class hanya dimiliki oleh para hunter level S. Jinwoo kemudian sadar salah satu kelemahan Necromancer adalah dia tidak jago dalam pertarungan jarak dekat. Tetapi Jinwoo ahli dalam hal itu. Jadi dengan menerima profesi Necromancer, sekarang dia tidak akan lagi melakukan solo leveling, tetapi squad leveling. Setelah memutuskan menerima profesi tersebut, akumulasi poin Jinwoo selama menjalankan misi ternyata sangatlah tinggi, membuat Jinwoo langsung mendapatkan promosi menjadi Shadow Monarch.
Dengan statusnya sebagai Shadow Monarch, Jinwo bisa melihat arwah mana yang bisa dia jadikan prajurit dan membangkitkan mereka dengan mengatakan "Arise". Jinwo kemudian mendekati Igris dan bermaksud untuk membangkitkannya. Setelah 3 kali mencoba, akhirnya Igris bisa dia rekrut sebagai komandan pasukan bayangannya. Suara telepon dari Jinah membangunkan Jinwo yang sedang tertidur. Ternyata sekarang sudah jam 2. Sementara jam 5 dia sudah harus pergi ke sekolahnya Jinah untuk bertemu dengan gurunya. Karena ingin tampil maksimal, Jinwo memutuskan untuk pergi ke bank terlebih dahulu untuk ganti buku tabungan dan membuat kartu debit baru. Alangkah terkejutnya si Tyler begitu melihat saldonya Jinwo ternyata lebih dari 1 miliar won. Namun dia memakluminya setelah tahu profesi Jinwo adalah seorang hunter. Ternyata penyerangannya bersama Jinho menghasilkan begitu banyak uang. Nah, sesampainya di sekolah, Jinah hanya bisa bengong melihat penampilan baru Jinwo yang membuat semua orang di sekolahnya langsung terpesona dengan kakaknya itu. Gurunya Jinah ingin bertemu dengan Jinwo karena dia khawatir Jinah kelak akan mengikuti jejak kakaknya menjadi seorang hunter karena temannya Jinah yang sudah mengalami awakening jadi tidak berangkat ke sekolah lagi gara-gara ingin menjadi seorang hunter. Karena kenal dengan seorang anak SMA yang menjadi hunter, Jinwo kemudian bertanya tentang sosok tersebut. Dan benar saja, dia adalah Han Song-i, gadis remaja yang beberapa kali ikut tim penyerangannya. Sebagai sesama hunter level A, Jinwo berusaha menasihati Song-i tentang betapa dingin dan kejamnya dunia hunter. Namun karena Song-i keras kepala, Jinwo kemudian memutuskan untuk melatihnya saja. Di waktu yang sama, Hwang Dong-so akhirnya sampai di bandara Korea. Dan orang yang menjemputnya adalah Woo Jin-chul dari divisi pengawasan. Entah apa motifnya, tetapi dia sebenarnya sangat benci dengan Hwang Dong-so. Karena posisinya sebagai hunter level S membuat asosiasi tidak berani bertindak atas semua tindakan kriminal yang dilakukan oleh Hwang Dong-so. Di tempat lain, sebagai langkah pertama untuk mendidik Song-i, Jinwo mengajaknya ikut dalam misi penyerbuan gerbang level C yang dilakukan oleh tim White Tiger. Awalnya misi yang dipimpin oleh seorang hunter level A yang bernama Kim Chul hanya bertujuan untuk melatih rekrutan baru White Tiger. Namun saat Jinwo melangkah masuk, gerbang dungeon tiba-tiba berubah warna menjadi merah, tapi alih-alih memanggil tim penyerangan utama White Tiger seperti yang Jinwo minta, Pak Min justru langsung menghubungi ketua serikat White Tiger yang bernama Baek Yun-ho yang merupakan seorang hunter level S untuk datang ke TKP. Hwang Dong-so langsung meminta Jin Chul mengantarnya ke sebuah dungeon yang menurut info yang dia dapat baru saja dimasuki oleh Jinwo. Meski tahu Dong-so pasti akan membunuh seseorang di sana, Jin Chul hanya bisa bilang, "Oke." Sementara itu Jinwo dan timnya tiba-tiba sudah berada di suatu tempat bersalju. Lalu 2 buah anak panah es tiba-tiba melesat ke arah mereka. Beruntung Jinwo berhasil menangkap salah satunya yang menyasar Song-i. Ternyata pelakunya adalah 2 orang elf es atau Hyaki. Di luar gerbang, ketua serikat White Tiger Baek Yun-ho terlihat sangat kesal karena serikat nasional Korea yang mereka lapori tetap bersikukuh kalau gerbang tersebut hanya level C. Menurut Pak Baek, setelah gerbang berubah warna menjadi merah, pengukuran energi sihir sudah tidak valid lagi. Jika ternyata gerbang tersebut level A, maka semuanya sudah wallahu a'lam. Di dalam dungeon, Jinwo sadar kalau 2 hunter terlemah mereka yang menjadi target. Jinwo lalu menjelaskan kepada Song-i kalau gerbang merah merupakan portal ke dunia lain. Begitu mereka masuk, gerbang akan terkunci sampai bos dungeon dikalahkan atau menunggu sampai terbuka sendiri. Sebagai seorang hunter level A, Kim Chul merasa perlu untuk menunjukkan jiwa kepemimpinannya karena menurutnya mereka sedang berada di dalam dungeon level B. Dia bermaksud membuat tim kecil untuk mengalahkan si bos dungeon. Namun dia tidak bisa membawa hunter level C ke bawah bersamanya karena hanya akan menjadi beban. Menariknya, seorang wanita yang sebenarnya masuk kriterianya Kim Chul tiba-tiba memutuskan untuk pindah ke timnya Jinwo. Karena melihat sendiri bagaimana Jinwo bisa menangkap panah es, si hunter wanita itu yakin Jinwo pasti lebih kuat dari kelihatannya. Di luar dungeon, Pak Min masih belum bisa jujur kepada Pak Baek kenapa dia bisa begitu yakin dengan kemampuannya Jinwo, sehingga Pak Baek tetap menggantungkan nasib para hunternya kepada Kim Chul yang menurut manajernya yang lain kekuatannya sangat luar biasa. Tidak lama berselang, Hwang Dong-so sampai di TKP. Pak Baek terlihat sangat tidak senang dengan kedatangannya, dan alangkah kagetnya Pak Baek begitu mengetahui kalau kedatangan Dong-so ternyata untuk mencari Jinwo. Di dalam dungeon, tim Jinwo yang hanya berisi 5 orang memutuskan untuk masuk ke dalam hutan, sementara tim Kim Chul menuju ke arah sebaliknya. Kim Chul akhirnya unjuk gigi dengan menghabisi monster beruang yang menyerang mereka. Namun saat anggota timnya ingin memotong daging beruang sebagai bekal makanan, Kim Chul malah melarangnya. Di sisi lain, alasan Jinwo membawa timnya masuk ke dalam hutan yang merupakan teritorinya monster beruang, ternyata karena menurutnya monster beruang lebih mudah dihadapi ketimbang para Hyaki. Lalu sebagai pemimpin yang baik, Jinwo mengeluarkan beberapa mantel bulu dari inventorinya untuk para anggotanya agar tidak mati kedinginan. Semuanya jelas kaget, dan lebih kaget lagi setelah melihat Jinwo berhasil mengKO seekor monster
beruang yang datang hanya dengan sekali koplokan. Di luar dungeon, Dongso masih ogah menjawab pertanyaan Pak Baek terkait ada keperluan apa dia mencari Jinwoo. Namun Pak Baek akhirnya bodoh amat karena Jinwoo sudah masuk ke dalam gerbang merah, kemungkinannya dia akan mati jauh lebih tinggi daripada sebaliknya. Nah, meski di dalam dungeon, Jinwoo tetap harus menjalankan quest harian agar tidak dikirim ke zona hukuman lagi. Selesai dengan quest hariannya, Jinwoo kemudian terbang ke kandangnya para monster beruang untuk menguji skill barunya sebagai seorang Shadow Monarch. Dengan menggunakan prajurit bayangannya, Jinwoo melumat habis segerombolan monster beruang di kandangnya sendiri. Namun setelah rajanya keluar, prajurit bayangan Jinwoo giliran yang dihancurkan. Karena energi sihirnya sudah terkuras lumayan banyak, Jinwoo akhirnya mengeluarkan prajurit terkuatnya, Igris. Tidak butuh waktu lama bagi Igris untuk menghabisi si raja beruang, yang membuat Jinwoo ngeri sendiri membayangkan apa jadinya jika dulu dia harus beradu pedang melawannya. Jinwoo kemudian mengekstrak jiwa raja beruang dan beberapa pengikutnya untuk dijadikan prajurit bayangan. Di luar gerbang, waktu baru berjalan 3 jam dan Pak Baek yakin para hunter rank C ke bawah pasti sudah tewas. Dongso yang mulai bosan akhirnya sadar kalau Jinwoo bukan anggota serikat White Tiger, tapi bagaimana bisa dia ikut misi mereka? Curiga dengan gelagat Pak Min, tanpa pikir panjang Dongso langsung mencekiknya. Pak Baek yang tidak terima anak buahnya diintimidasi langsung mencengkeram balik tangan Dongso. Di waktu yang sama, Kim Chul sedang berada di ujung tanduk. Seluruh anak buahnya tewas dihabisi para Hyaki dan senjata andalannya hancur, membuatnya tidak punya pilihan lain selain kabur. Sambil berjalan memasuki hutan, Kim Chul terus mencari-cari alasan terkait kekalahannya, dan begitu melihat banyak bangkai monster beruang di dalam hutan, dia langsung nacir karena berpikir itu pasti ulah para Hyaki. Sementara itu di luar dungeon, Pak Baek dan Dongso terlihat sudah siap untuk saling adu koplok. Untungnya agen Jinchul berhasil menghentikan keduanya. Agen Jinchul bilang dia sudah melakukan tes kepada Jinwoo dan hasilnya Jinwoo masih di level A. Namun pada akhirnya Dongso mengakui kalau dia hanya sedang mencari-cari alasan untuk membunuh orang saja. Di dalam dungeon, Kim Chul yang ngenes langsung tersulut emosinya begitu melihat tim Jinwoo sedang membakar sate. Dia lalu menjadikan Nona Haejin yang memutuskan keluar dari timnya di saat-saat terakhir sebagai kambing hitam atas kekalahannya. Namun mulut besarnya langsung kicap begitu kepalanya ditonyol Jinwoo hingga nyungsep. Jinwoo sadar Kim Chul tidak datang sendirian. Di belakangnya ada segerombolan Hyaki yang diam-diam terus membuntutinya. Anehnya Jinwoo ternyata bisa berbahasa mereka. Lalu saat si bos Hyaki memperkenalkan salah satu orang kepercayaannya, tanpa basa-basi Jinwoo langsung menebas lehernya. Si bos Hyaki yang merasa Jinwoo bukan manusia mencoba untuk mengsepik-sepiknya. Jinwoo yang curiga kalau dia dianggap bukan manusia karena statusnya sebagai player, lalu bertanya dari mana mereka berasal dan kenapa memburu manusia. Namun ketika si bos Hyaki akan menjelaskan asal-usulnya, tiba-tiba semacam glitch terjadi. Si bos Hyaki kemudian memperlihatkan pasukan di belakangnya dan merasa sudah menang jumlah. Tapi Jinwoo segera mengeluarkan pasukan bayangannya untuk menandinginya. Namun persis seperti yang si bos Hyaki bilang, pasukan bayangan hanyalah trik murahan baginya. Jinwoo yang masih kurang pede untuk melawannya langsung bersama dengan Igris merasa butuh satu prajurit kuat lagi. Lalu dengan suatu tujuan dia melempar pedang ke tempat Kim Chul nyungsep sesaat sebelum bertarung melawan bos Hyaki yang ternyata bernama Baruka. Dan sesuai rencana, Kim Chul yang sudah bangun langsung mengambil pedang tadi untuk menyerang Jinwoo. Menganggap Kim Chul sebagai ancaman, sistem mengizinkan Jinwoo menggunakan Igris untuk menghabisinya. Setelah Kim Chul is dead, Jinwoo langsung mengekstrak jiwanya menjadi tentara bayangannya yang baru. Tentara bayangan yang dibangkitkan dari jiwanya Kim Chul, Jinwoo beri nama Iron. Baru pikir Iron masih bukan tandingannya, namun praduganya salah. Jinwoo dan Igris ternyata juga ikutan mengeroyoknya. Som-i yang masih newbie jelas langsung shock dan bertanya kepada Haejin apakah pertarungan para hunter memang selalu sedahsyat itu. Di sisi lain, Baruka yang merasa masih bisa menghandle Jinwoo dan kedua prajurit bayangannya, dibuat terkejut begitu sadar kalau seluruh anak buahnya sudah tepar. Baruka yang marah tanpa pikir panjang langsung menyerang Jinwoo karena dia pikir dengan mengalahkan Jinwoo, semua prajurit bayangannya otomatis juga akan ikutan mati. Jinwoo lalu langsung melempar pisaunya ke arah Baruka dan mempercepat lesatannya menggunakan telekinesis. Akibatnya pisau yang Baruka gunakan untuk menangkisnya remuk dan dia tidak bisa bergerak lagi begitu Iron tiba-tiba memegangi badannya dan bola api berukuran raksasa langsung menghujaninya. Belum sempat Baruka menyerang balik, Jinwoo yang menggunakan skill stealth sudah keburu merobek bagian parutnya. Dilanjut dengan satu koplokan dari Iron yang membuat Baruka langsung game over.
Sudah 3 jam sejak gerbang menjadi merah, Pak Baek masih enggan meninggalkan TKP karena khawatir dengan nasib anak buahnya. Tidak lama berselang, gerbangnya tiba-tiba terbuka, dan 3 orang hunter dari Serikat White Tiger keluar dengan selamat, disusul Jinwoo dan Song Yi di belakangnya. Setelah mereka berlima keluar, gerbang langsung tertutup kembali. Pak Min terlihat sangat senang karena semua berjalan sesuai ekspektasinya. Sementara Pak Baek terlihat kecewa, selain karena Kim Chul tidak kembali, tidak ada hunter level A atau B yang selamat dari misi. Pak Baek yang merasa sudah kehilangan 9 hunternya langsung memegang pundak Jinwoo dan memintanya untuk menjelaskan. Namun Jinwoo langsung menepis tangannya dan menyuruh Pak Baek untuk berterima kasih kepadanya terlebih dahulu karena dia sudah menyelamatkan 3 orang hunternya. Menyadari kekuatan Jinwoo yang begitu besar, Pak Baek yang bahkan merasa bakal kehilangan 1 lengannya jika memaksakan pertarungan, langsung menyuruh Pak Min untuk segera merekrut Jinwoo bagaimanapun caranya. Setelahnya diketahui kalau Jinwoo gagal menjadikan Baruka sebagai prajurit bayangannya, tetapi paling tidak dia masih mendapatkan pisaunya Baruka yang merupakan item level A. Jinho terlihat pucat begitu melihat prajurit bayangan yang Jinne mengisi semua monster yang ada di dalam dungeon. Namun Jinho terlihat sedikit kecewa karena tugas menambang batu kristal pun juga diembat oleh para prajurit bayangan. Sementara itu di sebuah dungeon level A yang terbuka di Amerika, seorang hunter bernama James terlihat shock melihat semua anggota timnya dibabat habis oleh seekor monster berwujud manusia di ruangan boss dungeon. Anehnya lagi, si monster itu ternyata bisa berbahasa Korea. Dia bilang dia bukanlah seekor monster, dia hanyalah seorang manusia yang ingin pulang kampung ke Korea. Balik lagi ke tempat Jinwoo dan Jinho yang sedang merayakan selesainya misi 20 kali penyerangan dungeon. Oleh karena misinya sudah selesai, Jinho berencana akan segera mengikuti ujian untuk mendapatkan lisensi ketua serikat, lalu menemui ayahnya untuk membahas tentang serikat baru yang akan mereka dirikan. Jinho yang merasa sudah cukup melakukan leveling selama misi bersama Jinho, kemudian bilang kepada Jinho kalau dia akan menghilang selama beberapa waktu karena ingin masuk kembali ke dalam dungeon yang dijaga oleh Cerberus. Saat Jinwoo dan Jinho masih di kafe, Pak Baek sedang tampil live di TV untuk melakukan konferensi pers. Setelah melakukan konferensi pers terkait insiden di Gerbang Merah, Pak Baek mendapatkan telepon dari pensiunan Hunter level S Min Byung-gu yang saat ini sedang berada di Jepang. Berdasar informasi dari Hunter Min, seseorang dari pemerintah Jepang telah melakukan komunikasi dengan Asosiasi Hunter Korea untuk membahas tentang penyerangan Pulau Jeju. Diketahui sebuah dungeon level S terbuka di Pulau Jeju 4 tahunan yang lalu. Misi penyerangan ke sana sebenarnya sudah dilakukan sebanyak 3 kali, tetapi semuanya berakhir gagal. Bahkan Pak Baek dan Hunter Min nyaris tewas di sana, membuat pemerintah dunia menyatakan angkat tangan untuk menutup gerbang tersebut. Kemudian karena dungeon break yang terjadi di sana, Pulau Jeju saat ini dipenuhi oleh monster-monster semut yang sangat ganas. Menurut info yang Hunter Min dapat dari Jepang, semut-semut di Pulau Jeju saat ini telah bermutasi sehingga mampu keluar dari pulau hingga terbang ke negara lain. Dalam kasus ini, seekor bangkai monster semut bersayap telah ditemukan terdampar di sebuah pantai di Jepang. Jinwoo pamitan kepada adiknya kalau dia akan melakukan perjalanan bisnis selama 1 minggu. Padahal sebenarnya Jinwoo hanya ingin masuk ke dalam dungeon instan dan membuka gerbang iblis yang dulu dijaga oleh Cerberus. Nah, misi yang didapat Jinwoo adalah mengoleksi 10.000 jiwa iblis, di mana hadiah yang akan Jinwoo dapatkan adalah apapun yang dia mau yang ada di item store, kenaikan level, serta mystery box. Karena hadiahnya sangat besar, Jinwoo yakin 1 minggu mungkin tidak akan cukup. Terlebih lagi dungeon kali ini terlihat seperti versi neraka dari kota Seoul, dan baru beberapa saat memasukinya, kumpulan iblis sudah datang menghampiri. Di waktu yang sama, Jinho yang sudah mendapatkan lisensi ketua serikat langsung memberanikan diri meminta posisi ketua serikat kepada ayahnya. Siapa sangka ayahnya ternyata sudah tahu tentang rahasia Sung Jinho dari salah satu hunter White Tiger yang selamat dari Gerbang Merah. Bagian mengejutkannya adalah ayah Jinho langsung setuju untuk menyerahkan serikat kepadanya dengan syarat harus berhasil merekrut Jinho. Ayah Jinho juga mengincar 2 hunter level S lain untuk bergabung agar ambisinya untuk memperoleh hak penyerangan ke Pulau Jeju bisa terwujud. Bagi Jinho, tingkat kesulitan di Demon Castle lantai 1 tidak ada artinya. Namun dengan banyaknya experience yang dihasilkan, Jinho berharap bisa menaikkan levelnya setiap 4 jam sekali. Jinho yang sudah kebelet ingin cepat setara dengan Hunter level S kemudian memanggil bayangannya bos beruang untuk langsung mengantarnya ke portal menuju ke lantai 2 kastil yang terdapat di Namsan Tower. Karena selama perjalanan dia terus menyeruduk setiap monster yang menghadang seperti layaknya sebuah tank, Jinho kemudian memanggil bayangan si bos beruang dengan nama Tank. Sementara itu di markas Departemen Hunter Amerika,
seorang misterius yang ditemukan di dalam dungeon mengaku sebagai hunter dari Korea Selatan yang terjebak di dalam dungeon selama 10 tahun. Karena keterbatasan bahasa, mereka kemudian memutuskan untuk memanggil Hwang Dong-so yang baru saja kembali dari Korea untuk menginterogasinya. Di dalam dungeon, Jinwoo akhirnya sampai di kandang bos lantai 1. Jinwoo yang menganggap remeh si bos dungeon memutuskan untuk menyerahkan urusannya kepada para kesatria bayangannya. Namun begitu melihat Iron dan Igris dihabisi oleh si bos dungeon, Jinwoo terpaksa harus turun tangan sendiri untuk memaplokinya. Gara-gara tanpa sadar sudah memasukkan semua sisa poinnya ke status train, satu pukulan Jinwoo membuat si bos monster terlempar hingga ke kelurahan sebelah. Tapi itu justru membuat si bos monster semakin marah dan langsung menyerang Jinwoo dengan kecepatan dan kekuatan yang sudah ditingkatkan. Jinwoo yang sudah mati langkah akhirnya berhasil selamat setelah menerima kiriman perisai dari Iron. Dan begitu melihat ada celah untuk menyerang, Jinwoo langsung keluar dari balik perisainya. Celakanya si bos monster ternyata juga menunggu kesempatan yang sama. Jinwoo yang sudah melayang di udara bakalan habis dikoplok jika tidak segera menggunakan tubuh si monster sebagai tumpuan agar bisa mendorong tubuhnya mundur menggunakan telekinesis. Jinwoo kemudian punya ide untuk memancing si bos monster agar mengejarnya sampai ke bawah suatu gedung. Begitu sampai di TKP, Jinwoo langsung menambah kecepatannya untuk mendaki gedung dan langsung meluncur turun dengan kecepatan super menyasar bagian pundak si monster yang kini posisinya sudah tidak bisa ngerem lagi. Di waktu yang sama, Pak Min dan Mbak Hejin yang mencari Jinwoo sampai ke rumahnya dibuat bingung karena Jinwoo menghilang tanpa jejak. Karena tingkat kesulitannya tinggi, hadiah yang Jinwoo dapatkan setelah mengalahkan si bos lantai yang ternyata bernama Vulkan, kualitasnya juga tinggi, seperti anting Demon Monarch, Orb of Avaris, tanduk iblis, dan cuilan kayu dari pohon dunia. Tidak lupa, Jinwoo juga dibawakan beberapa kepala monster oleh Igris dan kepala si bos monster oleh Iron. Jinwoo kemudian memanggil penyihirnya untuk mencoba Orb of Avaris yang ternyata memang bisa dipakai oleh selain Jinwoo. Sementara itu di Amerika, wawancara Dong-so dengan si orang misterius akhirnya dimulai. Si orang misterius bilang, gerbang dan monster hanyalah awal dari sebuah bencana yang sesungguhnya. Namun dia menolak untuk menjelaskannya secara lebih detail. Setelahnya diketahui kalau identitas si orang misterius adalah Sung Il-hwan, seorang hunter dari Korea, dan dia adalah ayahnya Sung Jinwoo. Mengetahui informasi itu, Dong-so jadi langsung antusias untuk memprovokasinya dengan mengatakan kalau Jinwoo sudah mati. Sementara di dalam dungeon, Jinwoo yang sudah naik ke lantai selanjutnya langsung mengacak-acak tentara iblis sekaligus bosnya. Meski tidak bisa mengekstrak jiwa bos iblis Metus, setidaknya setelah mengalahkannya Jinwoo mendapatkan dua item berkelas yaitu air sihir langka dan kalung Raja Iblis. Namun Jinwoo yang ingin mendapatkan cincin Raja Iblis agar satu set perhiasan Raja Iblisnya lengkap terpaksa menunda keinginannya karena jumlah jiwa iblis yang dia kumpulkan sudah melebihi target. Karena sudah menyelesaikan misinya, Jinwoo kemudian mendapatkan 3 hadiah. Untuk hadiah pertama, Jinwoo memilih Curse Random Box, yang mana ternyata isinya adalah sebuah kunci misterius. Untuk hadiah kedua yang berupa bonus poin, Jinwoo masukkan semuanya ke status intelijen. Lalu untuk hadiah misteri, Jinwoo ternyata mendapatkan resep untuk membuat Holy Water of Life. Sementara itu di Amerika, gedung tempat Dong-so menginterogasi ayahnya Jinwoo mengalami rusak parah. Dalam duel hunter level S ke atas itu, Hwang Dong-so ternyata kalah telak. Balik ke Korea, Jinwoo ternyata sudah punya 2 material untuk membuat Holy Water of Life, yaitu kulit pohon dunia dari Vulkan dan air sihir dari Metus. Kini tinggal mencari darah Raja Iblis murni agar obat untuk menyembuhkan ibunya itu bisa dibuat. Meski tidak bisa mengekstrak jiwa bos iblis Metus, setidaknya hanya Jinwoo mendapatkan 2 item berkelas yaitu air sihir langka dan kalung Raja Iblis. Namun Jinwoo yang ingin mendapatkan cincin Raja Iblis agar satu set perhiasan Raja Iblisnya lengkap terpaksa menunda keinginannya karena jumlah jiwa iblis yang dia kumpulkan sudah melebihi target. Karena sudah menyelesaikan misinya, Jinwoo kemudian mendapatkan 3 hadiah. Untuk hadiah pertama, Jinwoo memilih Curse Random Box, yang mana ternyata isinya adalah sebuah kunci misterius. Untuk hadiah kedua yang berupa bonus poin, Jinwoo masukkan semuanya ke status intelijen. Lalu untuk hadiah misteri, Jinwoo ternyata mendapatkan resep untuk membuat Holy Water of Life. Sementara itu di Amerika, gedung tempat Dong-so menginterogasi ayahnya Jinwoo mengalami rusak parah. Dalam duel hunter level S ke atas itu, Hwang Dong-so ternyata kalah telak. Balik ke Korea, Jinwoo ternyata sudah punya 2 material untuk membuat Holy Water of Life, yaitu kulit pohon dunia dari Vulkan dan air sihir dari Metus. Kini tinggal mencari darah Raja Iblis murni agar obat untuk menyembuhkan ibunya itu bisa dibuat. Setelah yakin dengan
dengan kekuatannya, Jinwoo memutuskan untuk mengecek ulang level hunternya. Pegawai yang membaca ada nama Sung Jinwoo di daftar antrian kemudian langsung menghubungi Pak Baek yang sudah mewanti-wantinya sebelumnya. Karena ada seorang calon hunter yang grogi parah, Jinwoo akhirnya masuk ke ruangan pengecekan lebih dulu. Dan begitu Jinwoo meletakkan tangannya di atas detektor, hasil pengukuran menunjukkan error. Meski sudah dicoba berkali-kali, tetapi hasilnya tetap sama saja. Si petugas kemudian melapor kepada asisten manajer yang kebetulan datang, yang langsung shock begitu melihat layar monitor. Menurut si asisten manajer, itu bukanlah error, melainkan tidak terukur. Dengan kata lain, Jinwoo adalah orang ke-10 di Korea yang masuk kategori hunter level S. Namun untuk memastikan hal itu, pihak vendor meminta Jinwoo untuk datang lagi 3 hari kemudian karena mereka perlu mempersiapkan alat detektor yang lebih kompatibel. Di gedung sebelah, agen Woo Jinchul ternyata sedang berbicara dengan seseorang yang tiba-tiba merasakan ada sebuah kegaduhan di gedung tempat Jinwoo berada. Orang tersebut ternyata adalah seorang hunter level S yang bernama Choi Jong-in. Para agen dari serikat kecil menyangka Pak Choi datang sendiri ke TKP karena ingin secara langsung merekrut Jinwoo. Karena Pak Choi bisa langsung menyadarinya, agen Jinchul jadi semakin yakin kalau Jinwoo memang hunter level S. Namun Pak Choi harus menerima kenyataan kalau Jinwoo langsung menolak ajakannya. Jinwoo yang punya 3 hari sebelum hasil evaluasinya diumumkan, ingin segera masuk ke kastil iblis guna mendapatkan material terakhir untuk membuat Holy Water of Life. Dan begitu melihat Jinwoo langsung lenyap setelah melewatinya, Pak Choi yakin Jinwoo adalah hunter tipe assassin. Sesaat kemudian Pak Baek tiba-tiba muncul dengan kondisi ngos-ngosan. Kedua ketua serikat itu pun terlihat saling menganalisis situasi tanpa berbicara satu sama lain. Malam harinya, Jinwoo yang sedang berada di rumah sakit didatangi oleh agen Jinchul yang mengajaknya untuk bertemu dengan seseorang yang ternyata adalah pemimpin dari divisi pengawasan, Go Gun-hee. Menurut Pak Go, alat detektor tidak bisa mengukur kekuatan seorang hunter level S, SS atau di atasnya. Waktu 3 hari yang dijanjikan hanyalah alasan agar pihak divisi pengawasan bisa berbicara lebih dulu dari para agen serikat besar. Menurut penjelasan Pak Go, kekuatan terbesar Korea Selatan saat ini bukanlah pemerintah, melainkan para hunter yang tergabung dalam serikat. Di mana 5 serikat terbesar yaitu Hunters, Fame, White Tiger, Vien, dan Knight berada pada posisi yang saling menyeimbangkan. Jika Jinwoo bergabung ke dalam salah satunya, keseimbangan tersebut ditakutkan akan goyah, sehingga Pak Go ingin Jinwoo gabung dengan divisi pengawasan saja. Namun Jinwoo langsung menolak tawaran tersebut dengan alasan tempat yang paling pas untuknya adalah di dalam dungeon. Pak Go yang awalnya mengira kalau Jinwoo matre, jiwa mudanya langsung menyala lagi begitu mendengar jawaban jujur dari Jinwoo itu. Pak Go yang merasa sempat terlena dengan kesibukannya menjaga kestabilan negara, memutuskan untuk mengosongkan semua jadwalnya termasuk pertemuan dengan Pak Menteri karena dia ingin minum-minum bersama dengan Jinchul. Sementara itu di Amerika, Dongso yang sudah berakhir opnam di rumah sakit sepertinya masih belum terima dengan kekalahannya. Bahkan saat seorang agen asosiasi bertanya apakah benar Sung Il-hwan beneran bukan manusia, Dongso masih ngotot mengatakan kalau dia adalah monster.